warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ayu Oktaviana, NIM 1182915 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan 2018. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai sirkulasi termohalin untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar interaksi atmosfer dan laut. Sirkulasi termohalin sendiri merupakan sirkulasi laut secara global yang didorong oleh gradien kepadatan global yang tercipta dari adanya panas permukaan dan fluks air tawar. Kata termohalin sendiri berasal dari kata termo yang merujuk pada suhu dan halin yang mengacu pada salinitas atau kandungan garam. Hal tersebut secara bersamaan dapat menentukan densitas air laut. Pada dasarnya, air laut yang lebih hangat memiliki densitas yang lebih rendah dari air laut yang lebih dingin, dan air laut yang lebih asin memiliki densitas yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan partikel garam atau molekul garam mengisi celah di antara molekul air tersebut. Dengan adanya perbedaan suhu dan densitas tersebut, timbullah sirkulasi laut secara besar yang dibantu juga dengan pergerakan angin yang bergerak dari khatulistiwa ke kutub. Air yang bergerak dari khatulistiwa ke kutub akan mengalami pendinginan dalam perjalanannya. Nah, dalam pembentukan es laut juga, ini akan membantu meningkatkan densitas dari air laut tersebut. Saat air laut membeku, maka yang membeku hanya molekul airnya saja, namun tidak dengan molekul garamnya. Dan proses ini biasa disebut dengan brine exclusion. Nah, proses ini juga akan meningkatkan salinitas dan densitas air laut tersebut, sehingga nantinya di daerah kutub akan mengalami downwelling. Nah, berikut merupakan video yang diambil dari NASA sebagai salah satu gambaran untuk proses terjadinya thermohaline circulation. Warna lautan di dalam video menjelaskan densitas air laut, dengan warna yang lebih pekat menandakan densitasnya lebih tinggi. Salah satu faktor terjadinya arus laut yaitu didorong dengan pergerakan angin. Di daerah dekat kutub, air permukaannya lebih dingin juga menjadi lebih asin karena penguapan dan pembentukan es. Pada daerah ini, air permukaan menjadi cukup padat untuk tenggelam ke dalam laut, atau dikenal dengan istilah sinking. Peristiwa ini memaksa air dalam untuk bergerak secara horizontal hingga dapat menemukan suatu area di mana ia dapat naik kembali ke permukaan. Hal ini biasanya terjadi di lautan ekuator, sebagian besar di Pasifik dan Samudra Hindia. Di dalam video menunjukkan salah satu wilayah utama pemompa di Samudra Atlantik, Greenland, Iceland, dan Laut Utara. Arus permukaan laut membawa air baru ke wilayah ini dari Atlantik Selatan melalui arus teluk, dan air kembali ke Atlantik Selatan melalui arus laut dalam Atlantik Utara. Bagian dangkal dari dasar samudra menghalangi air bergerak ke Samudra Pasifik. Lintasan ini disebut lintasan Drake, yang berada di antara semenanjung Antartika dan ujung selatan Amerika Selatan, dan mencegah arus mengalir ke barat. Hal ini menyebabkan sirkulasi termohalin bergerak ke arah timur, dan terpecah menjadi dua arah. Arah yang pertama yaitu ke utara sepanjang pesisir timur Afrika menuju Samudra Hindia, dan lainnya bergerak ke timur menyusuri pesisir selatan Australia, dan akhirnya bergerak ke utara hingga masuk ke cekungan Pasifik. Berdasarkan video sebelumnya, kita tahu bahwa sirkulasi termohalin ini merupakan sirkulasi yang sangat penting dalam pendistribusian atau mensuplai panas ke daerah kutub. Hal ini juga nantinya akan mempengaruhi sistem pembentukan dari es di daerah kutub, yang nantinya juga akan berpengaruh pada aspek lain seperti sistem iklim. Nah, dari pembentukan air laut ini juga dapat mempengaruhi suhu, salinitas, dan densitas air laut itu sendiri, yang nantinya juga akan berujung pada sirkulasi termohalin. Dan apabila sirkulasi termohalin ini terganggu atau bahkan terhenti, nantinya maka suplai panas ke daerah kutub ini juga akan berkurang, sehingga dapat mempengaruhi iklim yang ada di bumi. Di daerah yang dingin akan menjadi semakin dingin, dan daerah yang panas akan menjadi semakin panas. Nah, misalnya di daerah Eropa itu nantinya akan menjadi semakin dingin atau terjadi perubahan suhu secara drastis. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan.